Oke, kita mulai dari soal pertama. Ini X pangkat 2 min 1, lalu X pangkat 3 plus 1. Oke, langsung kita kaliin aja. X pangkat 5 min X pangkat 3 plus X kuadrat min 1. Kalau kita turunin langsung aja, berarti 5 X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2X. Nah, ini kalau saya turunin 0. Udah, berarti kalau misalnya kita lihat nih, berarti jawabannya yang lanjut nomor 2. Oke, nih X kuadrat plus 6 pangkat 4. Nah, kalau saya turunin itu ada rumusnya, jadi bisa langsung kayak gini aja. Ini 4-nya kita taruh depan, terus ini langsung X kuadrat plus 6. Terus ini kan tadi jadinya 3. Nah, terus yang di dalamnya ini kita turun juga, jadi dikali 2X. Jadi sama dengan 8X. X kuadrat plus 6 pangkat 3. Berarti yang D. Ini lanjut. Ini rumus. Ini kalau saya sejajar berarti M1 sama dengan M2. Hasil ini berarti dia gradiennya ini harusnya min 5, terus M2 nya juga berarti min 5. Nah, habis itu rumusnya nih Y min Y1 sama dengan M X min X1. M ini turunan dari Fx tadi, jadi ya Fx sama dengan 6X kuadrat turunan dari ini ya, 2X pangkat 3, 5X kuadrat, berarti 6X kuadrat min 10X min 1 sama dengan min 5. Nah, sorry, ini M maksudnya. Oke. Terus berarti kalau kita bagi 2, kalau kita masukin sini, berarti dia kan jadi min 6. Terus kalau kita bagi jadi 3X kuadrat min 5X plus 2 sama dengan 0. Oke, kita bisa pisahin jadi 3X min 2, X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 2/3, X sama dengan 1. Oke, udah dapat. Berarti kita bisa kita coba-coba dulu. Sekarang berarti kita cari Y-nya ya. Kita coba-coba pakai yang 1. Jadi ini langsung masukin aja 2 pangkat 1 pangkat 3 min 5 pangkat 1 pangkat 3 min 1 plus 6. Y-nya sama dengan 2. Oke, kita langsung masukin ke sini. Berarti Y min 2 sama dengan min 5 X min ini 1, berarti 1. Berarti Y min 2 min 5X plus 5 sama dengan 5X plus Y, berarti min 7 sama dengan 0. Oke, berarti jawabannya yang C. Lanjut, soal selanjutnya. Ini kita bisa turunin, berarti F X sama dengan M, cara sama yang tadi. Terus berarti ini kalau misalnya kayak gini tuh kayak itu bisa langsung diturunin, ada caranya. Jadi caranya ini kalau diturunin jadi 6X kuadrat per 2 akar 2X pangkat 3, karena rumusnya cos akar Fx. Berarti itu Fx per 2 akar Fx. Nah, oke. Terus gradiennya nih M nya sama dengan min 1/3 berarti. Terus
karena selanjutnya berarti 1 per M sama dengan 3 karena dia tegak lurus. Oke, berarti ini 3. Terus bisa kita coret. Nah, jadi X kuadrat sama dengan akar 2X pangkat 3. Terus sama dengan X pangkat 4 sama dengan 2X pangkat 3 karena dikuadratin. Terus berarti X pangkat 4 min 2X pangkat 3 sama dengan 0. Terus ini bisa berarti X pangkat 3 X min 2. Berarti ini bisa ini berarti X nya 0 atau X nya sama dengan 2. Nah, pakai cara yang coba-coba tadi, coba kita masukin 2 plus ini 6, jadinya y nya sama dengan 4 kalau kita pakai yang 2. Terus yaudah, berarti kita langsung masukin ke dalam rumusan tadi. Berarti y min 4 sama dengan 3x min 2. Terus berarti y min 4 sama dengan 3x min 6. Y sama dengan 3x min 2. Oke, berarti jawabannya yang C. D, sorry. Oke, lanjut. Soal selanjutnya. Oke. Ini berarti dia kalau fungsi naik itu f(x)-nya min 0. Kalau fungsi turun itu f(x)-nya lebih kecil dari 0. Oke, kita coba ini. Ini kita harus pecahin dulu. Bisa kita turunin. Jadi ini harusnya kita turunin dulu. Terus jadinya 2x kuadrat plus 2x min 3. Terus ini kita turunin, dikali kita turunin dalamnya. Berarti 2x plus 2. Nah, ini kan disuruh fungsi naik. Kalau fungsi naik berarti dia besar dari 0. Oke, berarti ini bisa kita pecahin ini. Ini 2, terus x plus 3, x min 1, 2x plus 2. Berarti ini min 1 kan. Terus ini berarti 1, ini min 3. Terus kita bikin aja ini ya, titik-titiknya. Terus ini berarti 1, terus ini berarti min 1, terus ini min 3. Nah, ini karena dia coba kita uji pakai 10. Nah, kalau saya uji pakai 10, berarti kan 10 misalnya masukin 10 nih, uji pakai 10 berarti 10 min 1 itu positif, berarti dia positif. Terus ini negatif, terus ini berarti positif, terus ini negatif karena selang-seling. Nah, berarti kalau misalnya kayak gini tuh bentukannya berarti yang D. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya karena diketahuin nilai minimum terus pakai range interval di sini, berarti kita bisa coba aja langsung pakai min 2. Udah, berarti min 2 pangkat 4 min 4 x ini min 2 pangkat 3 min 4, berarti dia 16. Terus plus 32 plus 4. Oh, hasilnya 52. Oke, berarti coba kita pakai yang F2. 2 pangkat 4 min 4 2 pangkat 3 min 4, 16 min 32 plus 4 sama dengan min 12. Oke, berarti ini kan yang min. Berarti kita bisa ini jawabannya min 12. Oke. Lanjut. Ini koordinat titik balik maksimum dari persamaan. Y sama dengan x
X kuadrat min 2X plus 1. Ini sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X. Oke. Kita coba ya, ini turunan sama 0. Oke, coba ya, berarti ini kita turunin dulu 3X kuadrat min 4X plus 1 sama dengan 0. Kalau misalnya kita jabarin jadi 3X min 1 X min 1 sama dengan 0. Ini kan berarti sepertiga, terus ini kan sama dengan 1. Ini bisa kita bikin jadi gini. Ini 1 sama sepertiga. Berarti ini plus min plus. Maksnya itu berarti pasti sepertiga. Terus juga kalau salah di sini yang ada sepertiga itu emang cuma D, berarti cobain D. Oke. Kita lanjut nih, turunan. Coba kita turunin dulu nih F akar X nya. Ini sama dengan X pangkat 4 min X pangkat 2. Setelah kita turunin, terus nanti berarti ini X bisa kita pecah lagi X kuadrat min 1. Ini berarti kita pecah lagi X kuadrat X plus 1 X min 1. Oke. Terus berarti ini min 1, ini 1, ini berarti 0. Oke, kita bikin garisnya. Min 1, 0, 1. Harus kita lihat nih. Jadi ini kan 1, kita coba yang 1. Kita coba jatah 1 berarti 10 misalnya. Berarti ini kan plus, berarti ini plus. Terus ini berarti kan min. Udah pasti itu sampling. Tapi kalau saat ini 0, ini kan pangkat 2. Berarti itu ngulang lagi, berarti ini min. Itu kan ini pangkat 1, berarti harus beda jadi plus. Jadinya kalau misalnya kita lihat dari gambar ini, yang memungkinkan tuh berarti yang C. Karena ini maksnya tuh di min 1, terus itu kalau misalnya ada 0 kayak ini min, nanti dia agak bel-bel gitu. Jadi coba yang C. Oke. Next question ini trigonal. Berarti rumusnya ini kita pakai yang Y sama dengan U per V. Berarti U aksen V min U V aksen per V kuadrat. F aksen X sama dengan sin X min kali sin X min 1 min cos X kali cos X per sin kuadrat X. Oke. Kita bisa ini jadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X min cos X per sin kuadrat X. Ini karena pi per 4, bisa kita langsung masukin aja, berarti 150 bagi 4 45. Bisa kita masukin jadinya faktor per 45 derajat. Kemudian berarti setengah tambah setengah min setengah akar 2 per setengah. Berarti ini bisa ini jadi 1 min akar 2 kali 2 sama dengan 2 min akar 2. Ini coba yang B. Oke. Lanjut, next question. Oke. Ini kita coba Y1 sama dengan ini X nya. Terus berarti ini 5 cos pi per 3. Pi per 3 itu berarti 80 bagi 3. 80 bagi 3 itu berarti 60.
berarti ini 5/2. Oke, kita cari M. Berarti F aksen X ini 5 sin X. Berarti ini F aksen 60 sama dengan min 5 akar 3/2. Oke, langsung masukin dalam rumusnya. Berarti Y min 5/2 sama dengan min 5 akar 3/2 X min Pi pangkat 3. X min Pi per 3. Berarti Y sama dengan min 5 akar 3/2 X min Pi per 3 sama dengan plus 5/2. Karena tadi pindah ruas. Cobanya yang E. Ini kita pakai turunan yang tadi. Oke. Tadi kita udah sampai di sini. Kita langsung aja kerjain ini. Berarti fx sama dengan 1 min cos X per sin X. Pakai cara yang tadi kita UV lagi. Berarti dia sebenarnya sama yang ini ya, sin kuadrat X plus cos X. Jadi saya copy paste aja di sini. Ini turunan pertamanya. Ini turunan pertamanya. Nah, sebenarnya tuh bisa kita ini jadi 1 min. Ini sifat, jadi kita bisa ini jadi 1 min cos X per sin kuadrat X. Nah, terus kita turunin lagi, jadinya sin X kuadrat dikurangin 1 min cos X 2 sin X cos X per sin kuadrat per sin kuadrat sin X kuadrat. Nah, terus berarti ini sin X sin kuadrat X min 2 cos X jadi 1 min cos X. Nah, lalu jadinya nih sin 4x dari kuadrat. Nah, terus berarti ini bisa jadi, selanjutnya ini berarti sin X 1 min cos kuadrat X min 2 cos X tambah 2 cos kuadrat X per sin 4x. Kita coret-coret jadinya jadinya 1 min 2 cos X tambah cos kuadrat X per sin 3x. Nah, terus berarti ini jadi 1 min cos 1 min cos X dikuadratin per sin 3x sama dengan 1 min 1/5
2 akar 2 per setengah akar 2 pangkat 3. Nah terus berarti ini 3 per 2 min akar 2 per akar 2 per 4. Ini karena pindahin dari sini jadinya 3 per 2 min 2 kali 4 akar 2. Terus berarti dia jadinya 6 min 4 akar 2 per akar 2. Lalu kita kali akar 2 lagi, kali akar 2 lagi. Akar 2 per akar 2 jadinya 3 akar 2 min 4. Hasilnya berarti yang D. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ini diketahui kalau misalnya fx itu min 3 cos plus 2x plus 1, terus ininya interval ini fx sama 0. Lalu kita coba aja, berarti ini fx f akar x nih, berarti dia min 3 min sin 2x. Terus lalu dia kita kali jadinya 6 sin 2x. Lalu kita turunin lagi, jadinya 6 min 2 cos 2x sama dengan 12 cos 2x dan 0. Lalu cos 2x sama 0 sama 2x per pi per 2, x sama dengan pi per 4. Lalu cos 90 sama 0 berarti dia kan pi per 2. Oke. Lalu kita masukkan aja berarti fx sama dengan min 3 cos 2x plus 1. Lalu min 3 cos 2 pangkat 5 plus 1 sama dengan 3 kali cos 90 plus 1 sama dengan berarti 1. Berarti jawabannya pi per 4,1. Tapi karena tidak jawabannya di sini, jadinya kita jawabannya ini pi per 4,1. Lanjut ke soal yang terakhir. Ini berarti kita fx, kita tulis dulu fx 2 sin 3x plus 5 tambah 1. Ini kita nggak paham nih B, berarti ini maksnya A 1 plus B minnya A min 1 plus B. Kita cuma maks 2 kali 1 tambah 1 sama 3. Minnya berarti 2 kali min 1 plus 1 sama dengan min 1. Berarti dia 3 dan min 1. Jawabannya yang D. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.